Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajar bahasa Indonesia. Pertemuan pagi hari ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Mengenal cerita rakyat. Apa sih cerita rakyat tersebut? Tentunya kalian sudah memahami dari berbagai cerita yang pernah kalian pelajari. Dan yang paling khusus pada pagi hari ini kita membahas cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari rakyat dan berkembang di masyarakat pada masa lampau. Dan biasanya cerita rakyat ini diceritakan dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut. Dan cerita rakyat ini dituturkan secara lisan dan merupakan suatu cerminan dari budaya lokal setiap daerah itu, sehingga cerita rakyat menjadi karakter atau yang khas pada daerah masing-masing tempat. Ciri-ciri dari cerita rakyat. Yang pertama, tidak diketahui pengarangnya atau disebut juga sebagai anonim. Jadi cerita rakyat ini pada zaman dahulu secara jelas nama pencerita atau pengarangnya tidak diketahui. Entah itu berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak, tetap tanpa adanya seorang pengarang. Dan yang kedua, ceritanya disampaikan secara lisan, jadi secara mulut ke mulut, dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya, dan bersifat tradisional. Selanjutnya disampaikan secara turun-temurun, dari orang satu ke orang lainnya, dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Kemudian banyak variasi dan versi dalam setiap cerita rakyat, karena sifatnya itu sendiri diceritakan secara mulut ke mulut, sehingga setiap orang yang menceritakan akan memiliki versi cerita yang berbeda dengan orang lain lagi. Fungsi dari teks cerita rakyat itu sendiri, yang pertama sebagai sarana pendidikan, dan yang kedua sebagai hiburan, yang ketiga sebagai penggalang, dan yang keempat sebagai sarana penguatan nilai-nilai budaya. Jenis-jenis cerita rakyat. Ada 3 macam jenis dalam cerita rakyat. Yang pertama, legenda. Legenda ini merupakan cerita rakyat yang kisahnya mengenai riwayat dari terjadinya suatu wilayah atau tempat. Contohnya, legenda asal-usul Kali Bening. Itu pun merupakan suatu legenda. Terus yang kedua, mitos. Mitos ini cerita rakyat yang berhubungan dengan suatu kepercayaan, dan kepercayaan ini biasanya kepada benda yang berbau gaib. Oke, lanjut ke dongeng. Dongeng ini merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi atau nyata. Namun dalam dongeng ini tidak terikat oleh suatu tempat dan waktu. Pembelajaran pada pagi hari ini, apabila kalian kesulitan dalam memahami materi yang Ibu sampaikan, silakan menuliskan komentar pada kolom yang sudah tertera. Cukup sekian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.